Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Crash? Yuk kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode 9 dan 10 ya. Kali ini kita lihat Jungwook si anak polisi malahan pakai sabu-sabu dong. Waktu teler, Jungwook malahan nyetir dan melakukan tabrak lari. Jungwook nabrak pengendara motor gitu. Geblek banget dah emang ini anak polisi. Nah kebetulannya ayah Sohee ada di sekitaran situ dan mencoba menolong si pengendara motor. Gak hanya sampai di sana. Dengan taksinya, ayah Sohee berusaha mengejar mobil Jungwook demi mendapatkan keadilan. Tapi di sanalah ayah Sohee menabrak mobil yang sedang berhenti di pinggir jalan. Begitulah ayah Sohee mendapatkan kecelakaannya. Para tim TCI melaporkan detail kasus ini ke kepala kepolisian dan beberapa anggota kepolisian Namgang. Dan dari kamera CCTV di jalan, mereka belum dapat mengetahui siapa yang mengendarai mobil hitam itu. Tapi ternyata mobil hitam yang dipakai oleh Jungwook adalah taksi gelap. Kasus taksi gelap ini pernah ditangani oleh Sohee, tapi tiba-tiba diambil alih oleh Taeju. Dan Taeju langsung menutup kasus taksi gelap itu. Seluruh tim bertekad untuk mencari siapa pengemudi mobil hitam itu, yang menabrak lari pengendara motor dan yang membuat ayah Sohee celaka. Bahkan, kepala polisi Gu juga meminta seluruh bagian untuk membantu tim TCI. Sedangkan Sohee tentu berada di rumah sakit, untuk menemani ayahnya yang belum siuman, akibat kecelakaan kemarin malam. Yunho dan Hyunkyung kemudian ke sebuah bar untuk menemukan pengendara mobil hitam. Seorang wanita bernama Mijin mengatakan kalau pengendara mobil hitam itu bernama Byung-chan. Mijin juga mengakui kalau mengenal Byung-chan. Mijin juga mengatakan kalau kemarin Byung-chan menyopiri seorang tamu pulang dan bertengkar dengan pengemudi taksi. Wah, kesaksian palsu nih. Yunho kemudian mengupdate informasi tentang Byung-chan kepada timnya, di mana Byung-chan tuh punya banyak riwayat kejahatan dan memang bekerja di perusahaan taksi gelap. Menurut kesaksian Mijin, kejadian Byung-chan menabrak lari dan bertengkar dengan supir taksi itu terjadi setelah Mijin dan pelanggannya keluar dari taksi. Hyunkyung juga mendapati kalau Jungwooklah pelanggan taksi Byung-chan malam itu. Sedangkan di tempat lain, Kyung-soo disandera oleh seseorang yang menggunakan tongkat. Kyung-soo bahkan disetrum agar mengatakan hal yang sebenarnya tentang kejadian tabrakan Yun-soo. Keesokan harinya, setelah beberapa saat tim TCI mencari mobil hitam itu, akhirnya tim menemukan mobil hitam itu di tempat penghancur mobil. Untung aja belum hancur sepenuhnya tuh mobil. Tapi kartu memori di dashboard mobil sudah nggak ada. Sedangkan di tempat forensik, dokter forensik menemukan sesuatu dari EDR mobil. EDR itu adalah sistem yang merekam informasi selama tabrakan. Dan terbukti kalau saat tabrak lari terjadi, sabuk pengaman mobil sedang terpasang di kursi penumpang depan dan belakang. Jadi saat kecelakaan terjadi, ada 3 orang yang berada di mobil itu. Bukan hanya Byung-chan aja. Dan gak sampai di sana, di bagian atas jendela pengemudi, ada darah dan DNA Jungwook, yang menandakan kalau Jungwooklah pengemudinya, bukan Byung-chan. Kepala polisi Gu yang mengetahui hal ini langsung kelabakan. Dia takut banget karena Jungwook kan anak komisaris jenderal kepolisian. Tapi tim TCI mah gak kenal takut deh. Sohee langsung samperin Jungwook ke klub, bahkan meneriakinya. Tapi Jungwook malahan menghina Sohee dan ayahnya itu. Duh, ini cowok mulutnya ampun dah, hina banget. Sohee langsung kehilangan kesabarannya dan melempar gelas-gelas di meja. Tapi untung aja Yunho segera datang dan membawa Sohee pergi dari sana. Pyo Myung-hak juga langsung menemui anaknya itu dan mengomelinya habis-habisan. Tapi Jungwook lebih marah lagi dan bilang akan membereskan masalah ini tanpa melibatkan ayahnya. Keesokan harinya, Jungwook datang ke kantor polisi untuk diinterogasi dengan pengacaranya. Pengacaranya meminta Jungwook untuk menjawab saya tidak ingat untuk setiap pertanyaan Yunho. Tapi Yunho memperlihatkan rekaman EDR dari tim forensik yang menandakan kalau ada 3 orang di dalam mobil selama kecelakaan berlangsung. Gak sampai di sana, Yunho bahkan memberikan hasil forensik di mana ditemukan darah dan DNA, bahkan serat baju Jungwook di bangku pengemudi, yang menyiratkan kalau Jungwooklah yang mengemudi dan melakukan kecelakaan pada malam itu. Mendengar itu, pengacaranya mengatakan kalau itu hanyalah bukti tidak langsung, alias nggak bisa menahan Jungwook hanya dengan bukti itu. Di saat yang bersamaan, Byung-chan mendatangi kantor polisi dan menyerahkan diri, mengatakan kalau dirinya sendirian saat kecelakaan terjadi. Dia meminta maaf dan merelakan dirinya untuk dipenjara. Hal ini membuat Jungwook langsung dibebaskan saat itu dong. Gemes banget deh ngeliatnya. Kepala polisi yang mengetahui hal ini pun meminta tim TCI untuk menutup kasus tabrakan ini, karena kan Byung-chan udah ngaku. Saat melihat Sohee frustasi karena nggak bisa menangkap pelaku di depan matanya sendiri, Yunho berjanji untuk menangkap Jungwook. Karena Yunho juga punya urusan yang belum selesai dengannya. Yunho kemudian membawa Sohee ke rumahnya dan memperlihatkan sebuah skema. Itu adalah skema kecelakaan Yunho menabrak Yun-soo di masa lalu. Kyung-soo, Jungwook, dan Jae-young adalah saksi mata kecelakaan Yunho.
Di antara mereka bertiga, Jae-yong sudah meninggal, dan Kyung-soo sekarang menghilang. Ternyata, setelah kemarin itu Yunho mendapat telepon dari Kyung-soo, Yunho pergi ke rumah Kyung-soo, dan mendapati dia nggak ada di rumahnya itu. Dan Kyung-soo pun nggak bisa dikontak sampai sekarang. Yunho juga mengatakan kalau saat Jae-yong meninggal, ada mobil hitam di TKP. Dan saat mencari supir truk kemarin itu, Yunho juga melihat mobil hitam yang mirip, seperti yang ada di TKP Jae-yong. Nah dulu, mereka bertiga ini yang masih SMA, mengendarai mobil tanpa SIM, dan melihat Yunho menabrak Hyun-soo. Maka karena itu, mereka dipanggil menjadi saksi mata kasus Hyun-soo. Yunho juga mengatakan kalau dirinya dan beberapa orang lain menerima sebuah surat, yang isinya artikel mengenai kecelakaan Hyun-soo. Yunho berpendapat, sepertinya Jungwook memang melakukan sesuatu di masa lalu. Karena itulah pengirim surat artikel itu melukai Jae-yong dan Kyung-soo. Taeju juga melaporkan ke Pyo Myung-hak kalau Kyung-soo menghilang dan yang melaporkannya adalah Yunho. Taeju lalu memberikan ide untuk memojokkan mereka. Dan besoknya, Kapten Jung dimasukkan ke komite disiplin. Karena Kapten Jung dianggap nggak mampu menangkap pembunuh Jae-yong. Sedangkan Taeju yang akan menggantikan Kapten Jung untuk sementara waktu. Malam harinya, Kapten Jung kembali ke TCI dan mengatakan kalau dirinya mendapatkan 3 bulan tindakan disipliner karena mengabaikan tugas, penyelidikan yang berlebihan, dan mengurangi prestis polisi. Ada-ada aja dah ini emang alasan indisiplinernya. Yunho lalu bertanya, tapi kenapa kok Komisaris Jenderal sampai berbuat segininya? Terus Kapten Jung memberikan jurnalnya, yang dia tulis saat menyelidiki kasus tabrakan Yunho dulu. Menurut Kapten Jung, ada yang janggal, di mana laporan pertama dibuat oleh Kyung-soo. Kyung-soo menelepon dan menutup tanpa bicara. Petugas nomor darurat merasa itu aneh, dan mencoba menelepon Kyung-soo balik, berkali-kali. Setelah 4 menit, Kyung-soo menjawab ponselnya. Tapi Kapten Jung curiga, apa yang terjadi selama 4 menit itu. Yunho kemudian bercerita, kalau dulu sewaktu Pyo Myung-hak menginterogasinya, Yunho mengaku dia melihat ada cahaya di depan matanya. Yunho berpikir kalau ada mobil yang melintasi di situ. Tapi Pyo Myung-hak memotong kesaksian Yunho. Pyo Myung-hak sengaja mengecualikan bagian kesaksian Yunho itu. Karena satu-satunya mobil yang bisa melintasi garis tengah adalah mobil Pyo Myung-hak, yang dikendarai oleh 3 anak badung itu. Dan Kapten Jung juga nggak bisa menyelidiki kasus Yunho dulu, karena dia tiba-tiba dipindah ke pedesaan. Ditambah lagi istrinya meninggal karena tabrak lari. Keesokan harinya, Yunho dan Sohee menemui wartawan yang menulis tentang kecelakaan tabrakan Hyun-soo. Wartawan itu mengakui kalau kesaksian para saksi mencurigakan. Kesaksian mereka kayak nggak cocok aja gitu dengan foto yang terjadi di TKP. Sohee dan Yunho juga meminta seluruh berkas-berkas dan foto-foto hari kejadian dari wartawan itu. Setelah itu, Sohee dan Yunho membahas foto-foto itu. Pertama, adanya slip ban di lokasi kecelakaan. Itu sepertinya berasal dari mobil di sisi berlawanan yang melintasi garis tengah jalan. Dan dari foto-foto ban, mereka berpendapat kalau mobil Pyo Myung-hak lah yang menabrak Hyun-soo. Yunho lalu memutuskan agar mereka ke TKP. Saat mereka sampai di TKP, ada sebuah mobil yang mengarahkan lampu sorot ke Yunho. Hal itu membuat Yunho kemudian mengingat-ingat kejadian tabrakannya. Yunho dengan yakin mengatakan kalau para saksilah pelaku tabrak lari Hyun-soo. Jadi jejak ban di badan Hyun-soo berasal dari mobil Pyo Myung-hak. Sohee dan Yunho pun langsung menelepon Kapten Jung dan menceritakan kejadian ini. Sohee berpikir kalau pembunuh Jae-yong dan menghilangnya Kyung-soo adalah ulah dari Jungwook. Tapi Kapten Jung mengatakan kalau pembunuh Jae-yong itu berkaki pincang. Pada saat yang bersamaan, Kapten Jung menemui ayah Hyun-soo, menanyakan tentang menantunya yang bernama Kim Min-sung. Dan Yunho menemui si dokter forensik yang bernama Kim Hyun-min. Ternyata Kim Hyun-min ini tuh ternyata adalah Kim Min-sung sahabat nonton. Dia adalah suami Hyun-soo. Dialah pelakunya selama ini. Ayah Hyun-soo menjelaskan kalau menantunya ternyata masih hidup. Tapi ayah Hyun-soo nggak bisa memberitahu Kapten Jung di mana menantunya itu sekarang. Sedangkan di tempat lain, Jungwook mendapatkan telepon anonim yang memutar sebuah rekaman pengakuan Kyung-soo tentang bagaimana Jungwook melindas Hyun-soo. Penelepon anonim juga meminta Jungwook untuk bertemu. Dan karena takut pergi sendirian, Jungwook pergi menemui ayah Jae-yong dan meminta bantuannya. Tentu tanpa sepengetahuan ayahnya Pyo Myung-hak. Sedangkan Yunho akhirnya bertemu dengan Kim Min-sung, yang adalah suami Hyun-soo. Dia sekarang berganti nama menjadi Kim Hyun-min. Kim sebenarnya ingin melupakan kejadian Hyun-soo itu, dan melanjutkan hidupnya dengan identitas baru. Tapi suatu hari, Kim mengetahui kebenarannya, di mana jejak ban di tubuh Hyun-soo itu ternyata bukan berasal dari mobil Yunho. Kim menyadari kalau penyelidikan kasus Hyun-soo dicurangi oleh Pyo Myung-hak. Dan dari sanalah Kim memulai rencananya untuk membalas dendam. Karena menurutnya, hukum itu udah nggak bisa berjalan dengan seharusnya. Tapi Yunho mencoba untuk meyakinkan Kim kalau Yunho akan menangkap Jungwook dan ayahnya itu.
Yunho kemudian memujuk agar Kim menyudahi semuanya ini dan menyerahkan diri. Di sana, Yunho dengan penuh penyesalan berulang kali meminta maaf kepada Kim. Melihat itu, Kim langsung memukul Yunho dan melarikan diri dengan mobilnya. Yang mengejar mobil Kim bukan cuma Yunho, tapi bawahannya Ayah Jae-yong dan juga Tae-ju. Ternyata, yang mengendarai mobil Kim adalah Sohee. Sohee dan Yunho mengadakan atraksi di jalan untuk mengecoh para pengejar Kim. Gak cuma itu, Donggi juga mengendarai truk dan sengaja membuat para pengejar kecelakaan. Hyun-kyung juga mengendarai motornya. Hyun-kyung memberi aba-aba kepada semua polantas untuk menyalakan lampu sen mereka, sehingga para pengejar menghentikan mobil mereka. Dan akhirnya, semua pengejar pun berhasil ditangkap. Dan saat Tae-ju menuju ke arah mobil Kim, dia kaget karena Sohee lah pengemudinya, bukan Kim. Ternyata, 10 jam yang lalu, tim TCI berkumpul. Dan mereka akhirnya mengetahui kalau Kim lah pembunuh Jae-yong dan yang menculik Kyung-soo. Saat tim TCI ingin menangkap Kim, Yunho menawarkan diri untuk memujuk Kim. Dan saat Yunho membujuk Kim, tim udah menunggu di lokasi. Sewaktu Yunho dipukul oleh Kim, Sohee langsung mendatangi Yunho. Sedangkan tim TCI yang lain menemukan Kim yang terjatuh dari tangga. Setelah menangkap Kim, seluruh tim TCI pun berkumpul. Kim menjelaskan kalau Kyung-soo udah menceritakan kejadian 10 tahun yang lalu, di mana Jungwook lah yang melindas Hyun-soo. Saat kejadian 10 tahun yang lalu, Jungwook mengendarai mobil ayahnya bersama dengan Jae-yong dan Kyung-soo. Saat mereka sedang selfie, mereka tidak memperhatikan jalan dan berpapasan dengan mobil Yunho, yang menyebabkan mobil Yunho akhirnya mengalami kecelakaan. Anak-anak Badung ini keluar dari mobil dan menemukan ada sepasang suami istri yang tergeletak di jalan. Suami istri ini adalah Kim dan Hyun-soo. Kyung-soo lalu menelepon emergency call, tapi Jungwook langsung menghalanginya. Namun saat mereka hendak kabur, Kyung-soo melihat kalau Hyun-soo tuh masih hidup. Hyun-soo juga sempat meminta tolong kepada mereka untuk menyelamatkan bayinya. Tapi Jungwook tetap pergi. Dia kemudian menyalakan mobilnya dan langsung menabrak Hyun-soo dong. Saat itu, Kim tidak sadarkan diri. Kembali ke saat ini, Kim tentu nggak rela membiarkan Jungwook lepas begitu aja. Sohee pun maju dan berjanji kalau dia akan menangkap Jungwook, apapun yang terjadi. Tak lama kemudian, Kim lalu menerima pesan dan mengatakan kalau seharusnya dia bertemu dengan Jungwook. Jungwook meminta Kim untuk mendatangi rumah liburan yang dimiliki oleh perusahaan keluarga Jae-yong. Kapten Jung langsung menyadari kalau ini adalah jebakan. Saat itu, Tae-ju dan timnya mendatangi forensik untuk menangkap Kim. Kapten Jung bilang kalau mereka nggak bisa serahkan Kim jika mau menangkap Jungwook. Karena itulah, Sohee berpura-pura jadi Kim, mengendarai mobil Kim dan memancing para pengejar Kim. Tae-ju menuntut agar tim TCI menyerahkan Kim, tapi Kapten Jung menghalangi. Sedangkan anggota tim TCI lainnya menuju ke lokasi di mana Jungwook berada. Saat mengetahui kalau tim TCI ada di depan rumah hiburan itu, anak buah Ayah Jae-yong menghalangi tim TCI. Mereka akhirnya terlibat perkelahian sengit, tapi untung aja Yunho udah jago berkelahi ya. Dan saat seluruh anak buah sudah dikalahin, Donggi menghadang Ayah Jae-yong. Tapi Donggi abis dipukuli oleh Ayah Jae-yong yang adalah mantan gangster. Sohee dan Yunho menghadang Jungwook yang hendak kabur. Mereka pun terlibat perkelahian. Untung aja Hyun-kyung membantu Donggi. Dan mereka berhasil menangkap Ayah Jae-yong pada akhirnya. Jungwook pun dipukuli habis-habisan oleh Sohee dan Yunho sampai pingsan. Mantap kali. Akhirnya berita bahagia ini sampai deh ke telinga Po Yung-hak. Marah banget lah dia mendengar ini semua. Dan keesokan paginya, kantor polisi Namgang heboh banget lah dengan penangkapan Ayah Jae-yong, Jungwook dan Kim. Kepala polisi sakit kepala deh kali ini. Kehebohan juga terjadi di tim TCI. Mereka nggak boleh menemui Kim, karena kasus ini langsung diambil alih oleh Tae-ju. Dan lagi-lagi Tae-ju. Tobat deh bang. Tae-ju kemudian melaporkan ke Po Yung-hak kalau Ayah Jae-yong sudah dipenjara dengan tuduhan percobaan pembunuhan kepada Kim. Sedangkan Jungwook tidak, karena kesaksian Kyung-soo dihasilkan di bawah tekanan. Makanya, kesaksian Kyung-soo menjadi tidak valid. Tim TCI juga berusaha mencari Kyung-soo, karena mereka membutuhkan kesaksian yang valid dari Kyung-soo. Tae-ju juga mencari keberadaan Kyung-soo. Tae-ju mengambil kamera dashboard mobil Kim, dan dari sana Tae-ju menghampiri sebuah tempat terbengkalai. Itu adalah tempat di mana kemarin Kim menyiksa Kyung-soo. Tapi Kyung-soo udah nggak ada di sana. Sedangkan di kantor polisi, pengacara Jungwook meminta agar tim TCI melepaskan Jungwook, karena tim TCI nggak berhasil mendapatkan surat perintah penangkapan Jungwook. Tapi saat itu, Sohee masuk sembari membawa Kyung-soo. Di tempat terbengkalai yang didatangi Tae-ju, Sohee meninggalkan kartu namanya. Sorry ya Tae-ju, tim TCI duluan nih. Jadi ternyata 3 jam yang lalu, Donggi memberitahu kalau dia udah buat salinan kamera dashboard mobil Kim sebelum diambil sama Tae-ju. Langsunglah Sohee dan Hyun-kyung pergi ke TKP. Mereka menemukan Kyung-soo dan membawanya. Mantap jiwa. Kembali ke ruang interogasi, Kyung-soo mengatakan agar Jungwook menghentikan semua ini. Kyung-soo langsung mengatakan kalau Jungwook yang membunuh Hyun-soo.
Jungwook langsung mencak-mencak deh nggak karuan. Akhirnya ya sahabat nonton, Jungwook ditangkap juga nih. Ayah Hyunsu, Choi Myung-hak, dan Taeju juga menonton berita ini. Gak cuma sampai di sana, seseorang dengan kreatif membuat sebuah video meme tentang Jungwook, di mana setelah Jungwook menabrak Hyunsu, Jungwook meminta bantuan ayahnya. Choi Myung-hak lalu menutup kasusnya dengan ngeframe Yunho. Di video itu juga dibongkar kelakuan busuk Jungwook. Mantap deh netizen kayak gini ya. Ternyata yang membuat video itu adalah wartawan yang dulu menulis tentang artikel kecelakaan Hyunsu. Choi Myung-hak lalu mendatangi anaknya yang udah di penjara dan mengatakan kalau dia akan mengadakan konferensi pers dan menjelaskan kalau dirinya nggak tahu apa-apa tentang kekacauan yang dilakukan oleh Jungwook. Emang luar biasa ya bapak satu ini. Choi Myung-hak lalu menelepon Taeju, tapi kali ini Taeju nggak mengangkat teleponnya dan mengeluarkan sebuah USB. Saat Choi Myung-hak dalam perjalanan pulang setelah konferensi pers, dia menyadari kalau jalanannya agak berbeda. Ternyata ayah Hyunsu lah pengemudi mobilnya. Paling seneng deh kalau lihat orang jahat memakan buahnya. Saksikan 2 episode terakhirnya minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa!